Guys, bayangin deh, seorang Nadiem Makarim, pendiri Gojek, anak muda yang visioner, pernah duduk di kursi Menteri Pendidikan, dianggap pahlawan digital di Indonesia, udah sukses, tajir melintir, dan punya reputasi internasional, tapi tiba-tiba, boom, namanya muncul di daftar tersangka kasus korupsi laptop Chromebook. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, kaget banget ya. Kok bisa Nadiem Makarim masuk ke jadi tersangka kasus korupsi? Gila. Pertanyaan simpel banget ya guys ya. Tapi nyesek, kok bisa ya Nadiem Nadiem jadi tersangka? Orang sekaya, sepinter dan sekelas Nadiem masih bisa terjebak dalam kasus kayak gini. Kasus ini bikin kita tuh semua terkaget-kaget ya guys ya. Karena awalnya program Chromebook ini digadang-gadang jadi solusi keren buat pendidikan di Indonesia. Laptop murah, bisa dipakai buat sekolahan, bisa buat bantu anak-anak belajar di era digital. Kedengarannya itu manis banget, ya kan? Tapi di balik itu semua justru ada dugaan markup harga, permainan vendor, bahkan miliaran sampai triliunan rupiah yang raib entah kemana, guys. Dan yang paling bikin panas guys, nama besar Nadiem Makarim, ikon sukses Indonesia di mata dunia malah ikut terseret. Banyak yang bilang ini ujian integritas, banyak juga yang curiga jangan-jangan dia cuma jadi kambing hitam dari sistem yang udah bobrok ini. Nah guys, di video kali ini kita bakal kulik abis ya, bagaimana kronologinya, siapa aja sebenarnya yang main, fakta mengejutkan yang mungkin belum kita tahu, sampai analisis kenapa di negeri kita orang kaya sekalipun gak kebal dari jeratan korupsi guys. Jadi guys, karena cerita ini bukan cuma soal laptop, tapi soal sistem, soal keuangan, dan soal masa depan bangsa kita, jangan lupa klik like, subscribe, dan share dulu biar channel ini makin ramai dan berkembang, kita bisa terus bahas kasus-kasus seru kayak gini lagi guys. Guys, jadi gini, tahun 2021 dunia pendidikan di Indonesia tuh lagi ribet banget ya karena pandemik. Semua sekolah tuh dipaksa adaptasi ke sistem online. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan waktu itu yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim punya ide digitalisasi pendidikan lewat pengadaan laptop untuk sekolah-sekolahan. Laptop yang dipilih bukan sembarangan guys, namanya Chromebook. Buat yang belum tahu nih, Chromebook itu laptop yang ringan berbasis Chrome OS buatan Google. Kelebihannya murah, simpel, dan cukup buat aktivitas belajar, browsing, dan ngerjain tugas online. Cocok banget buat sekolah-sekolah yang baru masuk ke dunia digital. Nah, awalnya guys, program ini disebut positif banget ya, karena jutaan anak di Indonesia itu akhirnya bisa punya akses laptop buat belajar. Tapi masalahnya muncul ketika angka-angka mulai dihitung. Guys, harga Chromebook di pasaran itu sekitar 3 juta sampai 4 juta per unit. Tapi dalam proyek pengadaan pemerintah harganya bisa melonjak sampai 8 sampai 10 juta per unit. Gila nggak? Dari sinilah muncul dugaan markup alias penggelembungan harga. Selain itu, kualitas laptop yang diterima sekolah-sekolah itu katanya juga nggak sesuai. Ada yang bilang cepat rusak, ada yang lemot, bahkan ada yang nggak sesuai spesifikasi tendernya guys. Akhirnya guys, kasus ini langsung jadi sorotan. Dan akhirnya KPK turun tangan. Ujung-ujungnya nama besar Nadiem Makarim ikut terseret sebagai orang yang bertanggung jawab penuh karena proyek ini ada di bawah kementeriannya. Sorry guys ya, agak bindeng-bindeng kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Guys, pertanyaan besarnya muncul, apakah benar Nadiem Makarim yang sengaja main proyek ini? Atau ada pihak lain yang sengaja menjadikannya tumbal guys? Nah guys, makin seru lagi kan, karena kalau kita ikutin alurnya ternyata ada banyak kejanggalan di balik proyek Chromebook ini. Dan di bagian berikutnya kita bakal cerita kronologi lengkapnya dari awal sampai akhir biar kita tuh bisa lihat siapa sebenarnya dalang di balik kasus ini guys. Oke guys, biar kita tuh nggak setengah-setengah nih, sekarang kita tarik mundur ke tahun 2021. Dan saat itu pandemi COVID-19 lagi gila-gilanya guys. Sekolah-sekolah ditutup, guru dan murid tuh dipaksa belajar di rumah. Nah, di tengah situasi darurat ini, pemerintah khususnya Kemendikbudristek di bawah Nadiem Makarim ngerasa butuh gebrakan nih. Solusinya apa? Laptop untuk sekolahan-sekolahan guys. Dan pilihannya jatuh ke Chromebook. Kenapa Chromebook? Karena laptop ini dianggap ringan, murah, dan gampang dipakai buat anak sekolah. Bahkan bisa dibilang Chromebook adalah laptop entry level yang
ramah buat digitalisasi. Lalu guys, pemerintah meluncurkan program pengadaan Chromebook secara massal. Anggarannya yang digelontorkan diduga mencapai triliunan rupiah. Targetnya jelas, ratusan ribu sampai jutaan unit laptop masuk ke sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di tahap awal guys, semua kelihatan mulus-mulus saja. Laptop mulai didistribusikan, guru dan murid excited banget kan, karena akhirnya mereka punya perangkat buat belajar online. Tapi seperti biasa guys, ibarat pepatah nggak ada pesta tanpa gosip. Proyek ini mulai menimbulkan tanda tanya yang sangat-sangat besar. Beberapa laporan di lapangan mulai muncul. Sekolah-sekolah ngeluh kalau laptop yang datang kualitasnya jauh di bawah ekspektasi mereka. Ada yang lemot, ada yang cepat rusak, bahkan ada yang spesifikasinya tuh nggak sesuai dengan yang dijanjikan di dokumen tendernya guys. Dan ketika harga satuannya dicek, disinilah mata publik melotot semua, kaget semua. Laptop yang di pasaran bisa didapat hanya 3-4 juta. Di proyek ini dihitung sekitar 8-10 juta per unit. Nah loh, dari sinilah muncul dugaan markup alias penggelembungan harga laptop Chromebook ini guys. Kabar ini langsung bikin heboh guys. Media mulai ramai memberitakan dan akhirnya KPK turun tangan dong. Mereka mulai mengusut, memeriksa dokumen, menggali vendor-vendor sampai mengecek aliran dananya. Hasil sementara diduga ada permainan tender yang katanya vendor-vendor tertentu udah diarahkan sejak awal. Bahkan ada perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan sebelum tender tapi langsung dapat proyek ratusan miliar. Aneh banget ya. Nah guys, ketika penyelidikan makin dalam lagi, nama besar Nadiem Makarim pun nggak bisa dihindari lagi. Sebagai menteri, dia punya kewenangan tanda tangan dan semua kebijakan pengadaan jatuh di bawah tanggung jawabnya. Di titik inilah publik terbelah menjadi dua. Ada yang bilang nih, ya jelas Nadiem yang salah, dia kan menterinya, masa nggak tahu. Ada juga yang bilang, jangan-jangan Nadiem cuma jadi simbol, yang main di bawah jauh lebih ganas lagi, atau dia jadi kambing hitam lah. Dan di situasi yang semakin panas guys, ketika kabar keluar bahwa status tersangka mulai disematkan ke beberapa nama termasuk Nadiem Makarim. Meskipun begitu, tentu saja hukum masih terus berjalan. Status tersangka belum berarti terbukti bersalah, tapi publik udah keburu heboh. Dan begitu guys, program yang awalnya digadang-gadang bakal jadi revolusi digital pendidikan di Indonesia malah berubah jadi salah satu kasus korupsi paling mencoreng dunia pendidikan di Indonesia guys. Sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah benar Nadiem Makarim ada dalang utamanya atau ada pemain besar lainnya yang sembunyi di balik layar sementara nama Nadiem Makarim jadi tameng. Next kita bakal bahas yang lebih seru lagi guys, karena kita masuk ke bagian fakta mengejutkan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kasus Chromebook ini. Nah guys, setelah tadi kita ikuti kronologinya, sekarang kita bongkar beberapa fakta yang bikin banyak orang tuh jadi geleng-geleng kepala. Yang pertama, ternyata bukan cuma Nadiem yang namanya nyangkut. Dari hasil penelitian ada beberapa indikasi bahwa proyek Chromebook ini udah diatur jauh sebelum tender diumumkan. Jadi beberapa vendor besar udah deal duluan di belakang layar. Tender hanyalah formalitas guys. Yang lebih gilanya lagi guys, ada perusahaan-perusahaan yang ikut serta padahal baru berdiri beberapa bulan sebelum proyek ini dimulai. Tapi entah gimana caranya bisa menang dan langsung mendapatkan kontrak ratusan miliar. Nah dari sinilah kelihatan jelas ada permainan yang sistematis. Fakta yang kedua guys, soal harga. Chromebook yang seharusnya jadi solusi murah nih malah jadi ladang markup. Katanya laptop yang sebenarnya cuma harga 3-4 jutaan bisa melonjak jadi harga 8-10 jutaan per unit. Bayangin aja, kalau ratusan ribu unit dikali selisih itu, duitnya bisa ngalir kemana aja nih. Fakta ketiga guys, dugaan aliran dana. Beberapa laporan investigasi bilang uang hasil markup ini bukan cuma mampir ke vendor, ada indikasi aliran ke oknum pejabat lain di level bawah sampai menengah. Jadi ini bukan sekedar kasus satu orang aja, tapi kayak jaringan laba-laba yang luas banget guys.
Fakta keempat, publik mulai curiga bahwa Nadiem bisa jadi kambing hitam. Ini kenapa? Karena posisinya sebagai menteri bikin dia itu gampang keseret. Sementara dalang besarnya atau sementara dalang besar lainnya di balik layar bisa lolos. Apalagi nama Nadiem udah gede banget. Kalau dia jatuh dampaknya langsung bikin heboh di seluruh Indonesia. Dan aku ada pengalaman ya guys ya. Ini real, aku lihat di mata kepalaku. Ada pejabat entry level di bawah itu sampai mencairkan sebuah project, tapi dia ini nggak tahu loh. Dia ini nggak tahu kalau pimpinan KPA-nya itu nggak tahu kalau dia itu mencairkan anggaran, dan dia udah pakai anggaran itu. Ini real. Yang terakhir guys, fakta yang bikin miris, laptop-laptop yang udah dibagikan ke sekolah banyak yang ternyata nganggur, ada yang nggak kepake karena nggak ada jaringan internet, ada yang rusak cepat, bahkan ada yang masih disimpan di gudang sekolah. Jadi tujuan awal digitalisasi malah jadi gagal total kan. Nah guys, dengan semua fakta ini wajar kalau publik itu bertanya sebenarnya siapa sih yang benar-benar bermain di proyek ini, dan kenapa nama besar kayak Nadiem Makarim itu harus nanggung beban sebesar ini. Di bagian berikutnya kita bakal bahas analisis dan pelajaran penting dari kasus ini, karena pertanyaan sekarang kenapa orang sekelas Nadiem bisa terseret di jurang korupsi. Guys, sekarang kita coba mikir bareng nih. Pertanyaan yang paling sering muncul di kepala orang-orang adalah ngapain sih orang sekaya Nadiem Makarim masih kepleset di kasus kayak gini? Dia udah sukses, udah punya harta triliunan, dihormati, bahkan jadi simbol anak muda yang keren di Indonesia. Kok bisa sih nyangkut di urusan korupsi? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita analisis bareng-bareng nih. Yang pertama guys, soal sistem. Di Indonesia itu proyek pemerintah itu sering banget kayak kolam besar yang penuh ikan yang rakus. Dari atas sampai bawah semua rebutan bagian. Jadi meskipun seorang menteri kaya raya, dia tetap bisa kebawa arus sistem yang udah bobrok ini guys. Yang kedua, nama besar jadi pedang bermata dua. Dengan reputasi sebesar Nadiem Makarim, publik tuh jauh lebih percaya. Jadi kalau ada proyek di bawah kementeriannya, orang jarang curiga. Tapi justru itu yang bikin gampang disalahgunakan. Nama besar dipakai buat legitimasi, tapi ketika ada masalah, nama itu juga yang paling gampang dijatuhkan. Yang ketiga guys, budaya korupsi. Di negara kita ini, Indonesia tercinta ini, korupsi udah kayak penyakit menahun. Bukan soal kaya atau miskin, tapi soal mental. Orang kaya pun bisa kepincut karena kekuasaan sering bikin orang itu merasa kebal hukum kan. Dan pelajaran buat kita apa guys? Bahwa integritas itu jauh lebih berharga dari kekayaan. Orang biasa punya segalanya, tapi kalau integritasnya jatuh, semua pencapaian bisa runtuh dalam sekejap. Dan satu hal lagi guys, kasus ini juga nunjukin kalau kita tuh sebagai rakyat jangan gampang percaya dengan program pemerintah tanpa kritis ya. Apalagi kalau ada angka triliunan di dalamnya. Jadi guys, itu tadilah cerita lengkap kronologi korupsi Chromebook yang menyeret nama besar mantan menteri sekaligus pendiri Gojek Nadiem Makarim. Dari awal program yang katanya buat memajukan pendidikan, ujung-ujungnya malah jadi skandal. Laptop murah berubah jadi kasus mahal, dan yang bikin kita miris, masa depan anak-anak bangsa yang harusnya terbantukan nih dengan Chromebook ini malah jadi korban sistem yang bolong dan bobrok. Dan kasus ini guys ngajarin satu hal penting, kekayaan jabatan atau nama besar itu nggak bikin seorang kebal dari godaan dan jebakan sistem. Bahkan orang sekelas Nadiem pun bisa kepleset kalau integritasnya goyah atau kalau dia terjebak di lingkaran permainan politik dan birokrasi di Indonesia. Sekarang bola ada di tangan kita semua guys. Pertanyaannya buat kalian, menurut kalian Nadiem Makarim ini benar-benar bersalah atau cuma jadi kambing hitam? Apakah kasus ini bukti sistem kita itu yang sudah busuk, bobrok, atau ada faktor lain yang lebih gelap di balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di klik like, subscribe, dan di share video-video kami. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Seumur hidup saya, integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya.
insya Allah